berdoa. Siapa ketua kelasnya? Silakan Mbak Nesa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, adalah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Doa kepada akhiri. Baik, terima kasih Mbak Nesa. Apakah untuk hari ini ada yang tidak masuk temannya? masuk semua Ibu. Oke, luar biasa ya kalau sini ya. Ibu cek kerapiannya dulu. Apakah ada yang tidak memakai dasi? Wow, tidak memakai dasi semuanya ya. Ya Bu. Ya Bu. Teladan berarti sepatunya juga. Itu pakai apa Mbak Risa? Pakai sepatu Bu. Itu bukan sepatu, itu sepatu sandal. Besok waktu pelajaran itu tidak boleh dikorek lagi ya itu ya. Iya Ibu. Itu tidak sopan. Seperti Mbak Nesa juga itu juga bukan sepatu. Iya, sepatu dulu. Ketua kelas kok seperti itu. Ibu langsung masuk ke pembelajaran aja ya. Ya Bu. Nah, silakan perhatikan gambar ini. Siapa yang bisa menjawab ini barang apa? Silakan Mbak Evelyn. Apa Ibu? Amplop apa? Lebih depannya. Amplop kan sebenarnya dia untuk apa aja? Kalau surat Bu. Benar sekali, ini amplop surat. Sekarang bayangkan kalian sebagai sekretaris perusahaan. Lalu kalian pada perusahaan kalian ini sudah modern. Tapi kalian disuruh atasan kalian untuk mengirimkan 500 surat dalam satu hari menggunakan cara manual seperti ini. Dan alamatnya itu beda-beda. Gimana perasaannya kalian? Pasti capek lah Bu, tangannya ada putus-putus mungkin Bu. Karena kita juga harus nulis alamat emailnya kan satu-satu, pasti capek terus tempel perangkul lah, terus harus ke kantor pos lah, kan capek. Iya sekali. Butuh waktu lama Bu. Apalagi nanti kita nganter alamatnya itu beda-beda. Kan wah. Mbak, Capek. kali pendapat kalian kalau harus menulis surat satu-satu terus alamatnya juga beda-beda, apalagi itu 500 alamat, pastinya kan capek ya, tangannya bisa kram, nggak akan selesai dalam satu hari. Lalu kalau misalnya dikirim lewat email, apakah ada perbedaan dengan dikirim dengan model seperti ini? Ada Ibu, kalau lewat email kan lebih praktis ya. Sekali itu bisa kirim ke ratusan sampai ribuan orang sekaligus gitu Ibu. Jadi tidak perlu kertas juga. Iya benar sekali Mbak Nesa. Nah itu tadi perbedaan antara cara manual dan cara yang sudah digital adalah bahan pembahasan kita hari ini. Semua jawaban kalian itu terkait otomatisasi perkantoran, yang mana kita mempelajari ini itu tujuannya agar kalian bisa memahami gimana sih teknologi di kantor itu bisa mengubah cara kerja kantor yang sebelumnya lama atau menggunakan tenaga manusia yang sangat banyak menjadi lebih simpel dan lebih cepat. Nah, supaya belajar kita terarah, Ibu menjelaskan beberapa tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama yaitu ada tahap menganalisis studi kasus. Setelah ini akan Ibu kasih studi kasus, lalu nanti yang bisa menjawab akan Ibu beri poin. Selanjutnya ada ice breaking supaya kalian lebih siap dan lebih fokus untuk pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga ada simulasi perbandingan. Jadi nanti ada dua anak melakukan simulasi perbandingan di depan, akan Ibu tunjuk. Lalu yang keempat ada evaluasi hasil diskusi dan refleksi agar pemahaman kalian tentang materi ini lebih mantap dan lebih matang. Nah, sebelum diskusi ini, Ibu akan menjelaskan penilaian yang akan Ibu ambil dari pembelajaran kali ini, yaitu ada 3 penilaian. Dari sikap kalian di kelas, misalnya kalian menyampaikan pendapat, Ibu anggap sebagai nilai keaktifan. Lalu ada juga nilai keterampilan saat kalian melakukan simulasi di depan nanti. Tapi
Tapi simulasi nanti hanya beberapa orang, mungkin hanya 2 orang yang ditunjuk. Lalu ada juga kuis kecil yang akan ibu nilai sebagai pengetahuan kalian di akhir nanti. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu. Oke, ibu lanjut. Sekarang kalian perhatikan studi kasus di sini. Di sini ada seorang sekretaris kantor modern diminta atasannya untuk menjadwalkan rapat koordinasi yang akan diadakan 20 manajer divisi. Namun, sekretaris itu masih menggunakan cara manual, yaitu menelepon 20 manajer divisi itu satu persatu. Nah, setelah sekretaris tersebut menelepon satu persatu, ternyata banyak nih yang tidak bisa menghadiri, yang jadwalnya bentrok, terus ada juga yang belum menjawab telepon sekretaris tersebut. Nah, menurut kalian menganalisis studi kasus ini, apakah masalah utama si sekretaris ini menurut kalian? Siapa yang Saya dulu. Oke, Mbak Suliana siapa? Silakan. Sekarang itu nggak bisa dulu ya, waktunya habis buat mengajar. Oh iya, waktunya habis. Tidak hemat waktu ya. Ada lagi masalahnya? Saya dulu, ya batasnya jadi tidak rapi, jadi susah mencocokkan jadwal 20 orang sekaligus. Oh iya, banyak ya. Jadi datanya itu 20 orang tidak terinput secara rapi. Jadi kita bingung si divisi A itu tadi bisa nggak ya, divisi B ternyata belum mengangkat. Selain itu apakah ada lagi? Sekretarisnya nggak kita tuh karena Kenapa? sih pakai cara manual jadi kurang efisien. Benar sekali, kurang efisien. Nah, efisien itu salah satu kata kunci yang akan kita pelajari hari ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, karena tadi pendapat kalian mengatakan kalau tidak efisien, lalu Mbak Nesa tadi apa? Datanya tidak Datanya tidak rapi dan tidak hemat waktu. Ya, Mbak Evi tadi mengatakan tidak efisien juga. Menurut kalian, teknologi apa yang bisa digunakan untuk studi kasus ini? Jadi perpindahannya ke digital. Bu Tera Boleh. kemungkinan sekretaris bisa pakai grup WhatsApp saja. Grup WhatsApp, benar sekali. Grup WhatsApp itu komunikasi yang paling cepat untuk saat ini ya. Jadi itu merupakan solusi terbaik saat ini. Lalu apakah cukup kalau hanya menggunakan grup WhatsApp? Kalian pernah menggunakan Google Calendar tidak? belum Bu. Kelihatannya dari responnya kayaknya belum tahu ya apa itu Google Calendar. Tapi pernah menggunakan ya? Udah. Pernah mendengarkan? Terus saya mendengarkan dari itu. Tapi tahu berarti. Tahu yang begitu. Oh iya, biasanya untuk mengerjakan tugas ya Google. Nah, Google Calendar ini biasanya untuk mengatur jadwal. Biasanya kalau dalam perusahaan itu Google Calendar-nya itu terintegrasi dalam satu data gitu. Jadi semua yang mendapat izin atau mendapat hak akses itu bisa mengaksesnya. Jadi si sekretaris ini selain bisa menggunakan grup WhatsApp, Google Calendar itu juga sangat disarankan. Jadi si sekretaris nanti bisa mengakses Google Calendar dari perusahaan, tinggal memasukkan namanya saja atau email, misalnya evelina@gmail.com. Nanti akan muncul, oh jadwalnya di hari ini ternyata padat, oh ternyata tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Jadi langsung saja dimasukkan data-datanya dari Google Calendar tersebut tanpa menunggu orang-orang yang diundang tersebut mengangkat telepon kita. Karena kalau WhatsApp group saja itu juga masih kurang ya, kadang orang-orang itu tidak on time atau tidak selalu cepat responnya walaupun di grup WhatsApp. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk membedah lebih dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu beri waktu 1 menit untuk menulis
kelompok dan berpindah ke kelompoknya berdekatan, tidak apa-apa belakang atau samping-samping. Satu kelompok isinya hanya 2 anggota. Silakan 1 menit, berarti bebas ya? Iya bebas. Ini soal Bukan apa? karena ini genap dia jadi 2 aja. Nanti ada yang sendiri. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Oke, dijelaskan untuk tugasnya. Sekarang untuk awal diskusi kalian menuliskan saja, tidak perlu dijelaskan. Minimal 3 alat kantor yang dulunya itu manual. Lalu penggantinya sekarang itu apa? Sekarang yang sudah digital atau otomatisasi. Dituliskan minimal 3, maksimal tidak terbatas ya. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja ya. 1,1 saja. Satu mana dia? Ya, oke, langsung edukasi 3 menit. Ya Allah. Karena kan kita bukan alatnya ya, tidak perlu menjelaskan. Minimal juga untuk cuma 3. Minimal, semuanya 100. Oh minimal 100 ya. Itu Itu 100 WP. Ya, Boleh dikerjakan tugasnya teman-temannya. Kalau 100. Oke, timer dimulai ya. 3 menit dari sekarang. Boleh nanti nggak Bu? Boleh kalau diskusi sama teman kelompoknya saja. Mudah ya, aku cuma menyebutkan awal. Bu, mau tanya. Ya boleh. Kalau mesin ketik itu ketik laptop itu termasuk apa tidak ya? Mesin ketik manual ke laptop. Oh ya, diskusikan sama tuannya. Dia sih tanya jawaban. Iya itu termasuk jawaban ya. Oke, kamu sudah selesai. Sudah 3 menit tapi waktunya. Wah, Sekarang simpan dulu jawabannya. Yes. Tidak boleh diikuti-ikuti ya. Simpan. Tidak boleh ditambah-tambahi jawabannya. Ayo disimpan dulu. Sekarang tebak kita mau melakukan apa? Pulang. Loh, belum. Masih lama pulangnya Mbak Aliana. Kita mau melakukan ice breaking. Ini ice breakingnya itu permainan tepuk-tepuk seperti itu, tapi ini juga melatih cara menganalisis kalian di materi ini. Jadi rulesnya, kalau ibu menyebutkan alat atau barang atau kegiatan yang manual, itu kalian tutupnya 2 kali. Lalu kalau ibu menyebutkannya yang sudah digital atau otomatisasi, tepungnya 1 kali. Lalu ditambah teriakan wush. Nice. Wush, bukan nice. Apakah sudah paham semua? Makanya di belakang maaf ya, harus konsentrasi ya. Meskipun tidak ada hukumannya, tapi ini bisa menentukan apakah kalian itu sudah paham terkait perbedaan manual dan digitalisasi di materi ini. Wush. Nanti setelah ibu sebut barangnya akan ibu hitung 1 sampai 3 baru kalian berbangun tepuk. Yes. Oke, kita mulai. Makasih ya. Kok kayaknya belum siap ya di belakang itu kenapa kalau terus ya?
Ini bukan yang dulu. Apa Mbak ini sih mau mimpi di depan? Tidak dulu. Pak Eke ya. Enggak mau. Sudah pasti ya, dimulai ya. Ya sudah dulu. Buang tidak besar. 1, 2, 3. Bus. Tuh. Baterai saya masih belum Fokus. masih belum paham atau belum fokus sih. Boleh fokus, boleh makan. Karena kan kita punya 2 kali, sudah 2 kali bener kan ya? Iya. Tapi kenapa ditambahin terus? Belum fokus rumah. Oke. Sekarang selanjutnya. Google kalender. 1, 2, 3. Kalkulator jam. 1, 2, 3. Buatan ya jam menit ya. Laporan Excel. 1, 2, 3. Tuh. Masih Salah, Bu. 2 kali. Eke Bu. Masih banyak nih barangnya. Kalian masih belum fokus ya berarti ya. Mesin fotokopi 1, 2, 3. Bang Nevi ya. Ayo yang fokus ya. Kalau belum serempak atau belum kompak itu tidak akan lanjut pembelajarannya. Oke, Bu. Main terus. Bu. Keenakan dikalian dong. Ayo Bu. Surat berperangko 1, 2, 3. Mesin tik 1, 2, 3. Coba dulu Bu ya yang mau. Berulang dulu. Ada 2 soal lagi. Semoga kalian kompak ya. Amin. Absensi sidik jari 1, 2, 3. Belum, satu lagi nih. Berkorapan 1, 2, 3. Yeay. Kompak ya. Ya. Gak kenal apa itu berkorapan. Tahu yang bagian membolong itu. Membolong. Belum banget. Tidak boleh ya seperti itu. Jadi mulai sekarang kalian punya perforator ya. Bukan kelompokan lagi. Jangan. Oh, berarti tapi di kelompokan dong. Soalnya lengkapnya ngomongin dulu kalau apa itu. Ya, Masih masih kenal. Saya tahu. Oh iya, benar sekali. Sekarang kita bahas, kita sudah akan membahas hasil diskusi kelompok kalian ya. Ibu tunjuk yang pertama, kira-kira siapa ya? Nania Bu. Rina Bu, Alfiana Bu. Kira-kira hasilnya paling baik. Oh, saya. Dari siapa? Saya. Wah, pede semua ya. Ibu mau Mbak Alfiana dulu, kelompoknya Mbak Alfiana, sama mereka itu. Itu apa ini lagi? Perwakilan saja. Manual. Baiknya dulu, lusuh. Dikasih nomor ya Mbak Alfiana. Mau nama kelompok apa? Ayo kemana? Bu, ditulisnya nama kelompok apa nama sendiri. Nama pacar. Nama pacar nggak boleh. Oh, punya pacar tadi. Empat. Hijau itu. Bina. Oh iya iya. Nah, tapi ya perhatikan jawaban Mbak Alfiana itu benar atau tidak. Salah. Tuh. Kurang besar. Ya, yang mana nggak kelihatan Bu, saya Bu nggak kelihatan. Apa itu? Goodbye. Oke, siapa mau yang maju kedua ini? Saya Bu. Oke, Mbak Dina, silakan. Kamu ada. Besar Kak.
Lucu banget nih. Siapa yang mau setel Mbak Gina? Saya. Oh ya, Mbak Nevia. Berarti yang terakhir ini Mbak Elin ya sama Mbak Rista belum. Ada yang dipikirin aku. Silakan Mbak Nevia. Puasa. Oke, kita sudah dapat 3 ya. Namanya Elbrit. Oh, contekan lagi. Namanya ditulis ya Mbak Nevia buat mendapatkan nilai tambahan kelompoknya. Buat saya aja. Tulis saja nggak jelas Bu. Itu absen kentut. Astaga. Absen kertas. Absen kedua itu Bu. Kertas kamu nggak bisa baca kalau bisa STK ya kamu ya. Makanya tulisannya yang besar. Yang rapi, tahu nggak ada mereka? Sudah beli absen kertas sama pinjam Oke, kalian itu. Nanti apa tuh belum? Jadi ya belum. Oke, kita mengerjakan penjelasan dari masing-masing kelompok yang sudah maju dulu ya. Kita mulai yang Mbak Eve. Karena Mbak Eve yang terakhir tidak mengajukan jawabannya, nanti mau membantu Ibu untuk simulasi saja. Apakah berkenan simulasi di depan? Oke, silakan yang pertama Mbak Alfiana menjelaskan ini. Itu sebenarnya absen besar kalau Dulunya yang kan luar luar ya, ya. main fisik kan disimpan di absen. Jadi lemari itu kan dulu, tapi sekarang ada komputer. Jadi caranya banget dokumen bisa disimpan di komputer. Itu harus Selanjutnya yang kedua tadi Mbak Sabrina kan pakai dua gambar cara jadwalnya gitu. Kalau sama kayak kasih sekretaris tadi itu yang kita ada program. Sekarang pakai dua kalender biar menghindari hal tersebut. ya benar ini sesuai yang sudah dijelaskan tadi ya. Lalu yang terakhir ini Mbak Nevia. Iya belum. Ini sepertinya terbalik ya. Yang manual kan harusnya absen kertas. Lalu Oh iya bisa kali ya kertasnya. oke, boleh dijelaskan pendapatnya? Kalau fingerprint itu kan buat itu sih absen segitu harus pakai tadi tinggal tag Yang gitu, sudah otomatisasi. otomatis. Kemudian kalau sertifikat kita itu kan kita harus print dulu, membuat datanya dulu. Kalau fingerprint langsung otomatis. Iya benar Gitu. sekali. Berarti lebih efektif yang ini ya, yang Iya betul. Selanjutnya Ibu mau kelompoknya Mbak Eve sama Mbak Risa maju sekarang untuk membantu Ibu melakukan simulasi perbandingan. Boleh silakan Mbak. Nah, simulasi ini tuh tujuannya untuk ada gambaran untuk kalian. Nanti dari dua teman kalian di sini akan mempraktekkan, ada yang mempraktekkan dengan manual, ada juga yang mempraktekkan dengan otomatisasi. Nah, ini ada nota atau urutan harga, list harga yang dibeli. Lalu nanti Mbak Lisa, Mbak Eve akan menghitungnya secara manual di papan. Lalu Mbak Lisa menghitungnya di HP. Membawa HP? Membawa. Oke. Boleh Mbak Eve? Siap.
akan belum mulai, Mbak Trisha belum mulai. Jadi gue ya lomba tanya ibu. Tapi tadi ya Enggak, hadiahnya nilai. Ayo Eve, kamu pasti bisa Eve. Yang dinilai dari Mbak Evi dan Mbak Risa ini nanti keterampilannya ya, jadi nanti juga sebagai pengganti nilai dari teman-teman yang maju tadi. Oke, mulai. Bisa? 3, 2, 1. Kalau nanti sudah selesai ya, bilang ya, Ibu sudah. Oh, sudah, wah cepat sekali ya. Kalau pakai otomatisasi, Mbak Ibu belum ya? Tidak boleh pakai yang pertama ya, Mbak Ibu ya, bisa ya. Oke, Mbak Trisa dapat hasil berapa? 33.800. Mbak Elvin 34.200 ya, beda. Kira-kira menurut kalian mana yang benar? Saya ada Allah yang benar. Ibu, ya kan? Ya, sudah pasti Mbak Trisa ya yang benar ya, karena kan sudah menggunakan alat penghitungan otomatis. Kalau Mbak Elvin kan masih manual, masih sering terjadi kesalahan. Lalu dari simulasi ini, apa perbedaan yang paling mencolok yang bisa kalian jelaskan? Boleh Mbak Nima silakan? Nah, kalau tadi pakai caranya Tunggu dulu. Iya boleh silakan. kalau tadi kalau pakai caranya itu kan manual sih. Jadi kan tadi juga kelihatan hasilnya beda. Jadi risiko kesalahan itu besar. Apalagi belum nanti kalau misal angkanya banyak itu lama. Ada lagi yang mau menambahkan? Benar Bu ya dikatakan Mbak Nina. Tapi kalau pakai otomatis kan atau kalkulator kan seperti Trisa tadi hasilnya lebih akurat dan tidak perlu hitung ulang berkali-kali. Kalau Mbak Evi kan harus mengkoreksi lagi gitu Bu. Jadi kita lebih hemat tenaga kalau Trisa itu. Oh iya, berarti yang bisa dilihat paling mencolok itu perbandingannya yaitu dari bukan dari kecepatan saja. Tadi kan yang selesai juga kan Mbak Trisa ya. Ya. Lalu disusul Mbak Eli. Jadi selain kecepatan, yang bisa dilihat perbedaan yang paling mencolok itu adalah keakuratan. Kalau salah menghitung dalam kalkulator kan bisa langsung dihapus, diganti angkanya. Kalau manual kan harus mencari dulu. Aduh yang salah ini gimana gitu ya. Iya. Oke, boleh dulu Mbak Trisa dan Mbak Evi. Terima kasih. Baik. Nah, disimpulkan dulu. Kita mendapatkan dua perbedaan dari yang manual dan otomatis. Oke, kita simpulkan terlebih dahulu. Dari simulasi yang dilakukan Mbak Evi dan Mbak Trisa tadi, kita mendapatkan perbandingan kan. Mbak Trisa selesai lebih cepat, lalu Mbak Evi juga selesai, tapi mungkin ada kesalahan. Jadi bisa disimpulkan kalau perubahan dari manual ke otomatisasi itu dampaknya tidak hanya kecepatan, tapi juga keakuratan. Sampai sini apakah ada yang belum paham terkait simulasi ini? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kan kalau kalkulator kan dari dulu kan sudah ada Bu, kan itu bukannya termasuk manual ya, kalkulator dagang misalnya. Nah, simulasi yang dilakukan Mbak Trisa dan Mbak Evi ini hanya sebagai perumpamaan. Jadi agar kalian tuh ada gambaran, oh yang manual ini lama kerjanya dan masih sering terjadi human error. Kalau yang digital cepat nih dan bisa terjadi juga kebenarannya. Nah,
dari simulasi tadi apakah ada pertanyaan? Belum Ibu. Belum Ibu, cukup. Cukup ya, berarti sudah paham ya. Ya Ibu. Nah, sekarang apakah ada yang tahu kata kunci ini itu definisinya seperti apa? Otomatisasi. Saya Bu, boleh silakan Mbak Nisa. Otomatisasi itu kayak perubahan dari yang sebelumnya itu pakai manual tenaga manusia ini diubah ke tenaga mesin gitu Ibu. Kayak sudah berjalan menggunakan tenaga mesin gitu. Berarti berjalan sendiri ya? Iya Ibu. Sudah bisa berjalan sendiri. Jadi kata kuncinya otomatisasi di sini tuh berjalan sendiri. Sedangkan konteksnya di otomatisasi perkantoran itu pengalihan dari cara kerja kantor yang dulunya itu masih manual dan membutuhkan tenaga manusia yang besar. Sekarang sudah beralih ke sistem otomatisasi yang terintegrasi yang bisa berjalan sendiri tanpa tenaga manusia yang besar. Nah, tujuannya itu ada 3 kata kunci di sini. Tujuannya yaitu untuk mencapai efektif, efisien, dan produktivitas. Dari 3 kata kunci ini, apakah ada yang bisa menyebutkan perbedaan efektivitas, efektif dan efisien? Apakah ini beda atau sama? Mbak Nina atau Mbak Risa? Boleh saja, boleh. Ibu. Kalau efektif itu yang penting hasilnya benar, Ibu. Oke, efektif itu kata kuncinya hasilnya benar. Kalau efisien, boleh Mbak Eve? Kalau efisien itu Lebih hemat tuh. Murah. Berarti kata kuncinya hemat di sini ya. Kalau efektif itu kata kuncinya benar, lalu efisien itu lebih hemat. Berarti kalau lebih hemat, kita juga harus memikirkan caranya supaya kita bisa mencapai tujuan yaitu hemat. Efisien berarti hemat. Nah, dari jawaban Mbak Risa dan Mbak Evi itu sudah benar ya. Kalau efektif itu bisa diartikan sebagai melakukan hal dengan benar sehingga tujuannya bisa tercapai. Kalau efisien itu harus memikirkan caranya yang harus lebih dipikirkan daripada hasilnya. Jadi efektif itu lebih condong ke hasil, kalau efisien itu lebih memikirkan caranya agar bisa menghemat baik waktu, tenaga maupun hemat biaya. Namun kalau dalam perkantoran kita tidak bisa memilih satu aja. Aku mau yang efektif deh, atau aku mau yang efisien aja. Nggak bisa karena kita harus memadukan 2 istilah ini. Dengan perpaduan efektif dan efisien nanti akan dihasilkan produktivitas. Lebih tepatnya akan dihasilkan output yang baik untuk hasil dari pekerjaan tersebut sehingga itu bisa dianggap produktif. Lalu dampak positif dari menerapkan otomatisasi perkantoran. Dari kasus tadi kan dari simulasi perbandingan tadi kan kita sudah mendapatkan kata kunci cepat dan akurat. Dampak dari peralihan manual otomatisasi. Namun selain cepat dan akurat, ini merupakan dampak positif dari menerapkan otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu penanganan informasi lebih mudah. Misalnya, Mbak email mencari surat di kantor nanti. Di saat Mbak Email sudah bekerja, mencari surat 5 tahun lalu secara manual dan secara digital, menurut Mbak Email lebih mudah yang mana? Jauh lebih mudah yang ada di komputer Bu, tinggal search aja langsung ketemu suratnya Bu. Ya, benar sekali. Kalau di otomatisasi kita tinggal mencari dari nama atau cara menyimpan surat tersebut
Lalu yang kedua yaitu pekerjaan menjadi lebih ringan. Kalau Mbak Teresa setuju tidak kalau mengetik di laptop itu lebih ringan daripada mengetik di mesin tip yang manual dahulu? Kalau mesin tip kan harus tekan kuat-kuat ya. Itu saya mau bantu jawab. Boleh Mbak Kirana? Kalau saya setuju Bu, karena akan jadi tidak cepat modal, dan kalau salah itu ya sudah di backspace, tidak perlu pakai type juga. Iya, kalau mesin tip kalau sekarang kan harus di kertas gitu ya. Mbak. Kalau sekarang kan pakai teks. Namun kalau sekarang kita bisa mengetik di laptop kita sendiri, kita bisa menghapus, tidak harus langsung ganti kertas. Lalu selanjutnya dampak positifnya yaitu meningkatkan produktivitas. Ini sudah dibahas tadi, yakni terkait efektif dan efisien. Yang keempat yaitu efisiensi biaya dan uang. Kalau perkantoran tersebut sudah menerapkan otomatisasi, pastinya biaya dan uangnya ikut efisien juga. Efisien tadi kan kata kuncinya hemat. Nah, kalau kantor otomatisasi kan sudah tidak pakai kertas ya, atau istilahnya itu paperless. Nah, semua sudah langsung terintegrasi ke komputer perusahaan. Jadi sudah tidak ada kertas lagi, ramah lingkungan, juga mengefisiensi biaya dan uang penyimpanan. Namun, kita tidak boleh terlena sama dampak positif dari otomatisasi ini. Ada banyak juga dampak negatif dari menerapkan otomatisasi ini. Misalnya, kita ketergantungan terhadap mesin. Bayangkan kalau kalian bekerja di kantor, lalu tiba-tiba mati listrik di siang hari, padahal deadline tugas kalian atau deadline pekerjaan kalian itu lagi banyak banget. Terus gimana itu? Boleh Pak Edo? Kerjaannya begitu terlalu, jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain kalau alatnya mati. Oh iya, itu merupakan suatu masalah ya. Nah yang kedua itu adalah masalah kesehatan atau ergonomi. Kalau Mbak Trisa misalnya seharian di depan laptop, tapi posisi duduknya itu membungkuk, apa yang dirasakan? Punggung sakit, leher kaku, mata juga perih karena terkena layar radiasi. Ya benar sekali ya, itu adalah risiko kesehatan yang kita dapat. Nah terakhir itu berkurang interaksi sosial. Kalau sama-sama sibuk dengan komputernya, suasana kantor kan bisa jadi sepi karena kurang komunikasi secara langsung. Jadi meskipun sudah otomatis, kita itu tetap harus kompak secara sosial, saling melakukan interaksi sosial agar hubungan kerja dengan rekan kerja itu juga tetap harmonis. Lalu jangan lupa kalau teknologi itu juga berkembang, jadi dampak negatif yang paling dirasakan perusahaan nantinya akan terasa di biaya pemeliharaannya. Jadi nantinya ada update komputer, update teknologi sesuai perkembangan zaman. Jadi biaya pemeliharaan adalah dampak negatif yang paling dirasakan perusahaan. Nah, alhamdulillah yang belajar kita hari ini kakak lumayan hampir selesai. Sekarang mari kita review sejenak. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan besar apa itu otomatisasi perkantoran? Boleh Mbak Nesa? Otomatisasi itu mengubah pekerjaan manual yang pekerjaannya itu lebih lama menjadi lebih cepat pakai sebuah teknologi. Ada lagi yang bisa menambahkan? Boleh Mbak Nina? Cepat-cepat nanti mengurangi kesalahan manusia itu. Iya, sekali. Akuratnya ya, akurasi. Jadi intinya otomatisasi perkantoran itu alat-alat kegiatan di kantor yang dulunya masih manual, masih menggunakan tenaga manusia, itu sudah beralih ke otomatis dengan adanya integrasi teknologi yang menghasilkan pekerjaan tersebut itu terasa lebih cepat juga sekaligus lebih akurat. Jadi kesalahan akibat human error itu sedikit terkurangi. Terima kasih Mbak Fiana. Terima kasih Mbak Nesa dan Mbak Ina.
Setelah itu Ibu akan mengadakan kuis singkat yang bisa menjawab. Ibu kasih nilai tambahan. Mau soalnya ada 3 atau 5? Semakin bertambah soal itu semakin susah. Jadi kalian harus berebut menjawab. Tiga saja. Ya. Jadi 3 saja. Ya, Ibu. Soal yang pertama. Sudah siap? Sudah, Ibu. Sebutkan satu aplikasi yang menggantikan jadwal dan agenda jadwal rapat secara otomatis. Nomornya saja. Google Calendar. Benar ya? Ya, jawabannya Google Calendar. Ini sudah dibahas kita saat studi kasus tadi ya, dari awal pembelajaran. Pertanyaan kedua, apakah sudah siap? Dampak positif otomatisasi terhadap penggunaan kertas di kantor. Saya dulu. Mbak Fiona dulu ya. Silakan Mbak Fiona. Jadi hemat kertas. Jadi hemat kertas. Iya benar sekali. Dampak positifnya terhadap penggunaan kertas yaitu menjadi hemat kertas atau bahkan tidak menggunakan. Yaitu istilahnya paperless. Soal terakhir atau mau nambah soal ini ada terakhir. Ya. Nah selanjutnya ada pertanyaan ketiga. Siap-siap ya. Sebutkan satu kekurangan jika kita tetap bertahan menggunakan cara manual di era sekarang. Ibu. Oke, Mbak Nivia silakan. Pekerjaannya jadi lambat dan kita bisa kalah saing dengan perusahaan lain, Bu. Iya benar sekali, perusahaan lain sekarang banyak sekali yang menerapkan smart office ya. Jadi kalau kita tetap bertahan dengan cara manual, perusahaan kita itu tidak bisa mengikuti tren yang ada. Jadi hasil dari pekerjaan perusahaan kita akan tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Nah, karena waktu yang sudah menipis, jadi 2 pertanyaan lainnya akan Ibu skip. Nah, Ibu akan melakukan refleksi. Ibu sekarang bertanya, kalau misalnya kalian mempelajari materi ini, apa sih manfaatnya untuk masa depan kalian? Jangan menggunakan pendapat. Oke, Mbak Kevin. Jadi kita lebih paham terkait teknologi itu biar kerjanya nanti bisa lebih efektif dan juga efisien dan juga profesional. Oke, setuju sekali. Dari materi ini kita bisa melihat bahwa kemampuan memahami teknologi saat ini itu dibutuhkan apalagi di perkantoran. Nah, untuk informasi minggu depan kita akan mempelajari terkait ekonomi perkantoran. Jadi kita akan melihat manfaat nyata dari kantor yang tertata rapi bagi performa kerja kita. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita Ibu Rita, Ketua Kelas untuk memimpin doa. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa dalam hidup. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan jaga semangatnya. Kalau kalian keluar, tolong dirapikan kembali ya tempat duduknya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.